Teman-teman, hari ini tanggal 4 Januari tahun 2022 kita akan membuat ekoenzim sekalian merayakan Hari Ekoenzim Indonesia dan merayakan ulang tahunnya penemu ekoenzim yaitu Dr. Rosukon. Kita mulai dengan menghaluskan gula merah tebu GMT. Karena kalau pakai cara manual dengan diiris golok kita terlalu lama, kita pakai parutan seperti ini. Kita parut lanjut. Jadinya kita bisa menghaluskan gula merah tebunya dengan cepat. Kita pakai bantuan mesin parut ini yang sederhana ini. Oke, lanjut kita akan ke tempat pembuatan. Teman-teman, setelah tadi gula kita haluskan dengan bantuan parutan mesin, sekarang kita akan menyiapkan bahan organiknya. Bahan organiknya kita bisa pakai ini, kulit-kulit buah dan sisa-sisa buah. Kenapa disebut sisa buah? Ini biasanya kalau kita di Bali ini jarang dikonsumsi, kebanyakan nanti berakhir di TPA jadi sampah. Lebih baik kita pergunakan untuk pembuatan ekoenzim. Dan ini kita bantu dengan serai, kita beli 5.000 segini untuk pewanginya. Oke, kita akan bersihkan dan potong-potong buahnya. Kita bersihkan buahnya juga pakai ekoenzim yang sudah jadi. Yang sudah jadi ini kita pastikan bahwa di sisa buah dan kulit buah ini tidak ada jamur ataupun bakteri. Kita sterilize dia dengan ekoenzim yang sudah jadi. Oke, kita siapkan bahan organiknya. Kalau yang ini sudah sudah sisa saya dari bikin sekitar 5 hari yang lalu, masih ada sisa sedikit, bisa kita gunakan. Setelah kita cek tidak ada pembusukan, kalaupun warnanya seperti itu tetap harum karena kita sebelumnya juga protek dengan ekoenzim. Oke, kita potong kecil saja kayak bikin rujak. Dalam kesempatan ini saya juga sampaikan pada teman-teman apa itu ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan multiguna. Dia adalah hasil fermentasi dari buah dan sisa sayuran dengan perbandingan pemanis atau gula di satu bagiannya, BO bahan organik, sisa-sisa buah, kulit buah, sisa sayuran di 3 bagiannya, 1:3, 1 gula, 3 buah atau bahan organik, dan 10 bagiannya adalah air. Kita potong-potong kecil biar nanti mudah fermentasinya. Pastikan juga wadah atau tempat yang kita pakai untuk menyiapkan bahan-bahan ini steril. Kita sterilnya tetap pakai ekoenzim yang sudah jadi. Ya, ini segini cukup karena ini akan difermentasi selama 3 bulan.
Nanti dalam perkembangannya di minggu-minggu pertama proses fermentasi ini akan mengeluarkan gas atau metana. Ini akan menenang daripada wadah pembuatan kita atau gentong kita. Sehingga kenapa orang itu suka bikin ekoenzim di kamar, karena kita sambil memantau perkembangan ekoenzim kita. Nanti kalau misalnya gas terlalu menenang, kita bisa kendorkan tutupnya agar metananya keluar. Sama seperti kita mengeluarkan gas. Jadi saya saat ini akan membuat dengan perbandingan 2 kg gula atau 2 bagian gula, 6 bagian BO bahan organik, dan 20 bagian air. Kita tinggal sedikit lagi memotong bahan organiknya untuk memenuhi kuota 6 kg. Ini pembuatan ekoenzim ini benar-benar bersih. Kita mengharapkan hasilnya sempurna. Sekali lagi, meskipun ini buahnya utuh-utuh, teman-teman lihat, ini adalah boleh kita bilang buah sisa. Sisa kalau kita di Bali, sisa upacara, banyak yang tidak dikonsumsi, kita manfaatkan untuk ekoenzim daripada nanti ujung-ujungnya sampai di TPA jadi sampah. Kita manfaatkan dengan dengan sedikit kreativitas, kita jadikan bermanfaat, kita buat ekoenzim ini. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup ya, kurang lebih kita sudah mencapai. Kita tambahkan aja lagi sedikit, lagi 2 buah. Ini ada sisa sedikit, mungkin nanti teman-teman ada yang mau bikin dengan media yang kecil, misalnya sisa pakai botol bekas soft drink misalnya, bisa ambil di sini. Kita juga pasti menyisakan gulanya. Oke, sudah selesai bahan organiknya, kurang lebih 6 kg. Masih ada sisa teh, habiskan juga. Ini berfungsi untuk aroma dari ekoenzim. Kita akan segera menyiapkan air sekarang. Kita mau ambil gentong. Teman-teman, setelah semua bahan lengkap, kita sudah potong-potong BO-nya, bahan organiknya. Tadi sudah kita parut, kita haluskan gulanya dengan cara parut. Sekarang kita akan melakukan proses pembuatan ekoenzim itu sendiri. Ini sudah tersedia air di gendong ini sebanyak 20 liter. Kalau kita pakai takaran skala berat dan skala Plumo hampir sama. 20 liter air hampir sama dengan 20 kg air. Nah, sekarang kita akan menimbang gulanya. Timbang karena ini 20. Gulanya kita buat 2 kg.
sedikit, masih kurang juga. Ya, udah 1 kilogram pertama. Kita nanti karena keterbatasan wadah, kita ulang 2 kali. Kita masukkan dulu. Karena ini sudah halus gulanya, nanti gampang, kita tinggal remas-remas sedikit. Nanti kita sekalian remasnya. Kita timbang 1 kilogram lagi. Ya, ini kebetulan memang gulanya 2 kilo kita siapkan tadi, jadinya pas lah. Persis 2 kilo. Kita masukkan ke air. Ini saya pakai air yang pH-nya rendah ini. Ini berarti kadar asamnya tinggi, seperti nanti larutan enzim itu sendiri adalah larutan asam. Saya pakai air buangan dari mesin Kangen Water. pH-nya kurang lebih 4/5. Kita aduk-aduk dulu biar betul-betul merata. Kita karena tadi gulanya sudah dihaluskan dengan parutan mesin, jadi kita gampang sekali untuk meratakan. Tinggal kita aduk sambil remas-remas yang masih gelintongan dulu. Ini kurang lebih perlu nggak nyampe 1 menit. Gula yang sudah kita haluskan dengan parutan mesin kita aduk dan sudah larut, teman-teman. Coba dilihatkan, nah, warnanya coklat begini ya. Kalau sudah larut, kita akan masukkan bahan organiknya supaya gampang kita geser. Kita masukkan, tangan sudah bersih juga. Kita masukkan bahan organik sebanyak 6 kg atau 3 bagian dari komposisi ekoenzim ini. Lihat dulu deh. Nah, setelah bahan organiknya masuk semua, kita aduk sedikit. Sudah merata. Kita tutup rapat supaya kedap. Ini saya sangat merekomendasikan gentong bekas chemical kolam renang ini, tapi sudah dicuci bersih tentunya. Kita bisa mengencangkan kuat sekali, dan ini sudah kedap, teman-teman. Jadinya ini kebetulan, kalau idealnya sih untuk gentong seperti ini kita buat
25 liter airnya, sehingga memungkinkan di sini akan lebih bagus kalau ruang udaranya lebih lebar. Jadinya ketika terjadi fermentasi dan mengeluarkan metana tidak terlalu menekan wadah ini sendiri. Berarti kita tunggu 3 bulan untuk minimal 3 bulan untuk panen ekoenzim ini, dan kita bisa pergunakan untuk tanaman, untuk treatment, dan juga banyak produk lanjutan dari ekoenzim ini yang punya nilai ekonomis. Dan kalau caranya benar, bahan-bahannya benar-benar bersih, steril, dan tidak ada rongga, ini pasti berhasil. Selamat mencoba dan selamat Hari Ekoenzim Indonesia. Juga selamat ulang tahun Dr. Sukon sebagai penggagas dan peneliti ekoenzim. Ekoenzim sendiri adalah salah satu kita merawat bumi di samping usaha-usaha yang lain tentunya. Karena dengan pembuatan ekoenzim ini kita bisa nanti pergunakan untuk memurnikan udara, memurnikan air, dan juga sebagai bahan-bahan kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, sabun cuci, yang dimana limbahnya itu sendiri adalah ramah lingkungan dan tidak mencemari. Oke teman-teman, sampai jumpa. Salam ekoenzim.